segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya percaya saudara sekalian hari ini tetap berada dalam kasih dan lindungan Tuhan. Pagi ini saya akan menyapa saudara-saudari melalui firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Sebelumnya mari kita siapkan hati, kita memohon tuntunan kasih dari Tuhan kita. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah kasih dan tuntunan Tuhan memberkati kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai renungan kita hari ini, saya akan bertanya kepada kita sekalian. Pernahkah saudara merasakan hidup saudara berada dalam sebuah kesulitan? Misalnya, saudara membutuhkan biaya untuk membayar biaya sekolah anak-anak, atau membayar biaya kontrakan rumah, atau saudara membutuhkan pekerjaan, atau juga mungkin ada anggota keluarga yang sakit, membutuhkan biaya untuk biaya perawatan. Apa yang saudara pikirkan pada saat itu? Tentu pada saat kita mengalami kesulitan, kita pasti membutuhkan pertolongan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita pasti berharap agar mereka memberikan sedikit perhatian untuk menolong kita. Apalagi jika kita melihat mereka adalah orang-orang yang berkecukupan secara materi. Dan mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dekat secara emosional dengan kita. Pastilah harapan untuk mendapatkan pertolongan dari mereka itu muncul. Hal yang senada terjadi di dalam jemaat Kristen di Yerusalem. Mereka mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat karena banyak di antara mereka yang menghadapi masalah kelaparan pada saat itu. Mereka kesulitan di dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Karenanya melalui firman yang kita baca pada pagi hari ini, Paulus hendak mengajak jemaat Korintus untuk menolong orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Mengingat pada saat itu orang-orang Kristen di Yerusalem mengalami kelaparan. Melalui surat ini, Paulus hendak mengetuk hati jemaat Korintus untuk terlibat dan terbeban hatinya guna menolong. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang menjadi kebimbangan jemaat Korintus jika mereka menolong jemaat di Yerusalem adalah bagaimana dengan kehidupan atau kebutuhan hidup mereka nantinya. Mereka khawatir jika mereka menolong jemaat di Yerusalem, maka kebutuhannya nantinya bisa terganggu. Karenanya melalui bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus hendak meneguhkan hati jemaat di Korintus. Katanya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah berada di dalam posisi jemaat Korintus. Di satu sisi kita sering merasa iba terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan, yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar kita. Namun di sisi lain, kita juga khawatir jika kita menolong mereka, bisa-bisa nantinya kebutuhan kita di dalam hidup sehari-hari akan terganggu. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mereka yang senantiasa memberikan pertolongan kepada selamanya tidak akan pernah kekurangan. Karena Allah kita, Dia sendiri yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Dia sendiri yang akan membuat kita hidup di dalam berkelimpahan. Tetaplah senantiasa hidup di dalam sikap saling menolong, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengajarkan kita untuk senantiasa hidup saling menolong. Kiranya kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk senantiasa hidup di dalam menolong sesama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa hidup saling menolong, terkhusus kepada teman-teman kami, saudara-saudari kami
yang hari ini mungkin mengalami berbagai pergumulan di dalam mencukupi keperluan hidupnya. Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk mengelurkan tangan, untuk berbagi kepada sesama kami, agar mereka juga merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kami, anak-anak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami, terkhusus kepada jemaat GBKP Runggun Cisalak. Tuhan telah memberkati anak-anak-Mu di dalam GBKP Runggun Cisalak. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, pertolongan bagi mereka. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu, pelayan Tuhan, pertua, diaken, pengurus kategorial, pengurus sektor yang Tuhan percayakan melayani, dan terlebih-lebih pendeta kami, pendeta Neni, yang Tuhan telah pakai untuk melayani di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati pelayanan, terkhusus juga kepada pendeta kami, agar melalui pelayanan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang di dalam masa-masa pendidikan di tempatnya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada dalam masa pendidikan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang ada di Runggun Cisalak. Dan biarlah kasih Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan, dan kesemangat di dalam kehidupan mereka, agar melaluinya mereka juga senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat anak-anak-Mu, pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, diaken yang ada di Klasis Jakarta, Kalimantan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, menolong mereka dalam memakai kehidupan mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan semangat yang baru setiap hari, agar mereka juga mampu kuat di dalam melayani Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.